Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel guys. Selamat datang di vlog gua. Oke, udah lama gua nggak bikin vlog guys. Hari ini gua mau bikin apa ya, sharing aja lah guys. Oh ya, sebelumnya gua mau mengucapin ini ya, selamat ulang tahun kepada toko listrik gua ya. Jadi alhamdulillah guys, toko listrik gua tepat nih di bulan Agustus ulang tahun yang pertama ya. Jadi udah satu tahun perjalanan. Dan gimana sih perasaan gue itu apa ya guys, bener-bener excited gitu apa ya, maksudnya nggak nyangka aja guys gue bisa berjalan setahun gitu kan. Oh ya, sebelum panjang lebar, buat teman-teman yang ini ya, yang baru nonton video gua, jadi kalian bisa lihat video-video gua sebelumnya, bagaimana gua beli aset toko listrik orang. Oke, bisa cek di atas ya. Jadi di situ ada video gua gimana gua awal beli barang-barang bekas toko orang gitu guys. Kemudian di perjalanan setelah itu gue juga bikin video pas awal gue buka ya, ada di atas lagi guys, bisa dicek. Oke, jadi jujur gue excited banget ya, gue bisa berjalan satu tahun ya sampai sekarang. Karena apa? Karena apa ya, ya banyak sekali lah perjuangannya gitu guys ya. Jadi kalau 1 tahun itu kan, kalau bayi itu masih merangkak ya, dan mungkin mencoba berjalan ya, walaupun tertatih-tatih. Dan sama seperti gua buka toko ini, awal-awal juga gua merangkak banget gitu kan, wah capek ya, sampai ya banyak lah macamnya, bisa lihat di video gue sebelumnya. Dan apalagi tahun belakangan ini ya guys, apa ya, cobaannya itu bener-bener ya di tahun 2019, akhir 19 atau mendekati awal Januari itu banjir gede tuh guys, itu juga bisa lihat video gue sebelum banjir gede gitu kan. Itu cobaannya tuh banjir gede, dimana posisi gua itu ada di daerah Jakarta Pusat, Cempaka Putih, sedangkan tokonya itu gue di Bekasi ya, yang artinya kan banjirnya parah ya di DKI Jakarta, apalagi Bekasi gitu kan, yang tenggelam. Gue bener-bener apa ya, harus bener-bener kesini itu perjuangan banget gitu. Jadi tahun perjalanan guys, lumayan berat ya guys perjuangannya guys. Beratnya yang pertama banjir gede kan, banjir gede tuh guys Jakarta, banjir gede ya. Agak susah juga kontrolnya karena rumah gue agak lumayan jauh dari sini perjalanan. Kalau dari Cempaka Putih ke Bekasi tempat gua 1 jam kurang dah, kalau gua ngebut bisa 30 menit. Dan cuma alhamdulillahnya guys, ketika hujan gede itu ya, hujan gede banjir, justru toko listrik itu panen guys ya. Apa ya, gua mikirnya waduh pasti nggak ada omset nih gitu kan, orang boro-boro gitu kan. Maksudnya apa ya, ya suasana kan becek ya guys, becek, banjir, kayaknya mau ngapa-ngapain males, takut setrum atau apa gitu. Ternyata enggak gitu kan. Ternyata ketika keadaan banjir itu ya, buat toko listrik kesempatannya di situ guys. Karena apa? Karena alat-alat listrik, alat elektrik itu kan musuhnya itu air hujan gitu ya, musuhnya air hujan ya. Jadi kalau buat, jadi banyak rumah gitu kan yang kebanjiran, yang pasti kan alat-alat elektroniknya, alat-alat listriknya itu pada rusak guys. Jadi nah itu kesempatan kita
Bahkan gue pernah ngelayanin orang, dia semua lampunya itu pada mati semua. Jadi hujan gede kan, jebret, hajar petir gitu kan, lampunya mati, 3 biji, 4 biji pada beli lampu tuh, laku tuh lampu gua tuh, alhamdulillah di situ. Ya apa namanya, berkahnya gitu guys ya. Udah itu. Terus setelah banjir selesai, ada lagi cobaannya gitu guys, apa? Yaitu virus corona gitu kan. Virus corona, orang pada apa ya, pada di dalam semualah gitu ya, istilahnya orang pada nggak bisa keluar kemana-mana gitu kan, di lockdown. Tapi alhamdulillah guys ya, namanya alat elektronik ya guys, biar dia istilahnya walaupun bukan bahan pokok gitu ya, tapi ketika lampu di rumahnya mati, steker di rumahnya rusak, kabelnya putus, ya mau nggak mau dia harus ke toko listrik gitu kan buat beli, karena kalau nggak ya dia malam kegelapan ya, nggak ada lampu malah repot lagi keadaan kayak gitu. Pasti mau nggak mau dia harus beli gitu, walaupun nggak ada duit ya pasti diusahain lah sama dia, cari-cari utang atau yang lainnya. Ya sebetulnya gue sih bertahan, gue bisa bertahan aja guys, sudah alhamdulillah guys ya. Apalagi di pandemi ini kan banyak pengurangan pegawai gitu kan, orang-orang pada di PHK, yang artinya daya beli masyarakatnya itu berkurang gitu kan, seperti itu. Gue alhamdulillah gitu aja guys ya. Jadi gue masih bisa bertahan ya. Tadi ya cobaannya yang banjir besar di Jakarta sama corona gitu kan ya, alhamdulillahnya karena barang-barang gua nggak cepat expired gitu kan, barang-barang ini kan nggak expirednya gitu kan, jadi ya fine aja gitu ya. Jadi alhamdulillah gue bisa bertahan selama setahun gitu kan. Terus gue juga bisa meng-hire karyawan, jadi gue bisa menggaji orang yang jaga di sini ya. Alhamdulillah suatu kebanggaan juga ya guys. Apa ya, gue bisa apa ya, menjadi jalan rezeki orang lain. Gue seneng gitu kan ya, walaupun nggak seberapa, tapi gue berharap kedepannya gue bisa lebih apa ya, punya karyawan lebih banyak lagi lah guys. Doain aja ya, mudah-mudahan tambah maju gitu. Jadi selama setahun itu guys ya, tadi ya cobaannya banyak, kemudian ya pahitnya juga banyak, kayak misalnya gue ditipu gitu kan, banyak kan ceritanya kemarin di video gue, ada video sebelumnya gitu ya. Terus apa ya, rasa males itu ada gitu kan, rasa bete, sampai-sampai gue berpikiran aduh kayaknya gue harus, kayaknya pengen nyerah gitu loh. Ada perasaan seperti itu karena harus bener-bener apa ya, konsentrasi gitu ya, fokus ya. Kayak misalnya Sabtu Minggu gua harus standby gitu kan, karena mbaknya libur. Kalau Sabtu, kalau nggak libur Sabtu, kalau nggak Minggu kan mereka libur mbaknya, jadi ya mau nggak mau gue harus jaga gitu kan. Kemudian pulang kerja gue juga kadang harus standby di sini gitu kan, buat kontrol, ngecek gitu kan. Pulang kantor gue harus sini gitu kan. Iya awal-awal ketika yang jaga keluar kan, jadi gue udah 2 kali orang yang jaga. Jadi yang pertama kan cuma beberapa bulan, selebihnya kosong. Selama sebulan itu kosong, nah itu gue yang jaga tuh. Wah capek gitu kan, nah itu perjuangan gue. Terus belum kalau gue belanja gitu kan, belanja nenteng-nenteng barang, kadang bawa pakai motor, hujanan, sedih deh pokoknya lagi bawa barang banyak tuh kayak motor, hujanan gitu kan. Waduh ya Allah gini amat ya, jadi entrepreneur jadi pengusaha gitu ya. Tapi seru aja sih kalau menurut gua. Jadi serunya apa, ketika gue bisa bertahan, gue merasa ada kebanggaan gitu, terus alhamdulillah gitu, gue senang juga gitu nih, bangga lah gue bisa punya usaha gitu walaupun kecil-kecilan gitu ya. Jadi dan gue bisa
punya karyawan juga gitu kan, satu orang senang gitu loh ya. Jadi cuma ya gitu, harus pengorbanannya juga gitu kan. Jadi kalau toko itu kan gini guys, biasanya nih kalau orang-orang sini nih, jadi kan sebelum gue buka nih, orang-orang sini sering nasihatin gitu, bukan sering, kalau gue ngobrol-ngobrol kan, biasanya mas kalau di sini tuh orang-orang itu melihat dulu nih tokonya ini bisa bertahan selama 6 bulan nggak gitu kan. Maksudnya gimana maksudnya? Ya, misalnya kita buka usaha nih, kalau misalnya kita sebulan sepi, 2 bulan sepi, 3 bulan sepi, terus kita tutup, udah tutup selamanya gitu kan. Cuma kalau kita bisa bertahan sampai 6 bulan terus ke atas, nah biasa tuh stabil gitu kan, seperti itu. Karena psikologi yang beli juga kayak gitu biasanya. Misalnya ada orang beli selewat, oh toko listrik ya, atau toko makanan ya, lewat biasanya orang masih ngeliat dulu gitu kan, istilahnya ngelokit dulu istilahnya apa, mantau, oh ini. Nah biasanya ketika dia udah sering ngeliat, taruhlah mungkin dia anggap lama bagi si konsumen, biasanya dia mampir gitu kan gitu. Atau pernah nggak sih, kalau gue pernah ngerasa juga, kayak misalnya gue sering lewat nih, ada toko makanan baru nih, oh sering lewat, beberapa kali lewat, sebulan 2 bulan masih lewat, 3 bulan bisa gue beli gitu, coba gue mau beli gitu kan. Akhirnya ya mungkin bisa jadi gue langganan dan seterusnya, seperti itu. Biasa gitu guys. Jadi buat temen-temen yang apa ya, yang buka usaha awal-awal tuh emang pahit gitu kan, pahit. Jadi minimal lu harus siapin tenaga ekstra nih, tenaga ekstra 1 tahun, ya mungkin 6 bulan. Coba pikir, kalau menurut gue sih 1 tahun ke depan lo harus punya ekstra tenaga, ekstra keuangan juga gitu kan. Mungkin kalau buat kalian yang sudah berkeluarga, ya itu kalian harus ada ekstra keuangan buat kalian sehari-hari ya, sama bujangan juga harus ada ekstra keuangan sehari-hari. Jadi harus ada dana ekstra ya selama setahun, karena nafasnya itu panjang gitu kan. Kecuali kalau kalian modalnya banyak ya, bisa langsung modal banyak, terus rame dagangannya, maksudnya pembelinya sih belum tentu juga, dagangan rame, kemudian duit buat kehidupan juga ada gitu. Cuma kalau bagi teman-teman yang modalnya pas-pasan, ya harus pintar-pintar ngatur ya, istilahnya panjang-panjangan nafas gitu guys. Jadi kalau orang berenang itu tahan napas harus kuat gitu kan, biar sampai tujuan gitu kan. Tujuan maksudnya untuk jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun gitu. Karena yang gua rasain guys, 5 bulan pertama itu ya ini ya, bener-bener belajar ya. Kalau gue ngerasain itu sih, gue bener-bener belajar, karena gue emang basic gue bukan di sini, maksudnya gue nggak ngerti gitu kan. Jadi gue beli punya orang barang segini ya udah, selebihnya gue harus nyari. Gue nggak tahu belinya di mana, ulakannya di mana gitu kan, terus gimana strateginya gitu ya. Jadi bener-bener dari nol guys ya. Jadi itu guys, jadi lu harus kuat lah mentalnya, tantangannya gitu kan. Jadi harus sabar. Terus untuk setahun belakangan sih emang target gua ini ya, apa, mengembangkan usaha gua ya, dalam artian dalam setahun itu gua nggak terlalu banyak ambil, maksudnya setiap ada penjualan tuh gua puter lagi duitnya gitu kan, buat modal usaha gitu, atau buat penambahan aset-aset di usaha gua, kayak etalase, rak gitu kan, dan sebagainya. Itu 1 tahun pertama emang target gua seperti itu. Jadi gua usahain toko gua bener-bener barangnya itu terlihat lengkap dan full gitu ya. Jadi barang-barangnya itu gue pengen semuanya ya minimal yang dicari orang ada gitu, lengkap gitu kan, seperti itu. Terus sama perlengkap inilah, apa namanya,
penambahan aset lah, bukan aset sih, apa ya, kayak rak gitu ya, rak. Jadi penambahan juga ada istilahnya buat ini ya, buat pengembangan usaha. Udah gua nggak ngambil duit buat yang macam-macam gitu, kayak buat makan, buat apa, enggak. Ya makan karena gua ada usaha gitu kan. Atau kalau misalnya kalian benar-benar menggantungkan di usaha atau nggak ada dana sampingan, ya udah kalian harus irit-irit rumah makannya kalau misalnya usahanya ingin berkembang seperti itu ya. Karena orang ketika melihat barang dagangan banyak, dia secara psikologi senang gitu ya. Atau lu juga kalau misalnya ngeliat belanja ya di warung, kalau barang pajangannya banyak pasti senang kan, ya sama mereka juga gitu. Jadi selama setahun kemarin gue itu buat pengembangan kayak misalnya ngelengkapin barang, nambah peralatan ya, dan lain-lain. Itu untuk tahun pertama emang gue fokusin buat pengembangan ya. Jadi nah untuk tahun kedua nih guys, untuk tahun kedua ini rencana gue itu bener-bener buat pembukuan gue ya. Jadi pembukuan gue, jadi selama ini kan selama setahun ke belakang gue nggak tahu gue untungnya berapa gitu ya. Gue nggak tahu keuntungannya berapa. Gue cuman bisa, gue cuman pembukuan buat nulis harganya apa, penjualan aja hari ini berapa gitu kan ya, buat catat pembukuan aja. Cuman kayak misalnya stok awal gue sempat nyetok, cuma susah, pikiran gue masih bercabang-cabang gitu. Gue masih ngurusin barang gitu kan, terus pengembangan apa lagi gitu kan, secara biar kelihatan menarik sama orang gitu. Kalau untuk fokus ke stok barang, pembukuan itu belum. Nah tahun kedua ini rencananya gue mau ngerapihin pembukuan gue, kayak misalnya stok barang, terus keuntung keluar masuk barang dan sebagainya gitu. Gue udah nyoba guys, sebelumnya gue udah pernah nyoba gitu kan di Excel dan lain-lain, itu kurang bagus juga. Dan sekarang gue udah coba pakai aplikasi guys berbasis web. Nah ini gue lihat nih, rencana gue mau review guys, cuma gue belum sempat aja. Nah ini aplikasi, jadi gue bener-bener bisa ngelihat nominal melihat penjualan gue berapa gitu kan, terus keuntungan gue berapa ya. Jadi gue kemarin udah sempet nyoba bulan Juli, cuma di 7 hari terakhir nih gue udah nyoba nih nginput ya, jadi mbaknya. Dan sekarang nanti naikin Agustus mulai tanggal 1 nih gitu kan. Nah gue penasaran nih kira-kira 30 hari ke depan keuntungan real gue berapa gitu kan. Oh ya, jadi setelah gue masukin input data gitu kan, produk-produk gua gitu kan, ada apaan aja, ternyata guys barang-barang gua itu produknya itu ada sekitar, coba ada berapa di sini nih. Selama ini gua nggak tahu nih ada berapa jenis produk barang gua. Gua cuman gua beli barang yang orang cari, istilahnya ngelengkapin lah ya. Ternyata item barangnya itu ada sekitar 449. Nah, ini 449 tuh ya, terakhir 449 item. Itu pun masih banyak yang belum kerekap guys, masih ada beberapa barang yang belum kerekap. Jadi gue sambil berjalan gitu kan, gue input penjualan sambil gue ngerekap ya kan. Misalnya penjualan sekarang misalnya antena dalam, terus ketika gue masukin di input penjualan dia di stoknya nggak ada, nah itu gue tambahin. Karena kan di aplikasi ini saling berhubungan ya guys, stok barang, harga asli gue beli sama harga gue jual. Nanti dari harga asli dan harga jual itu akan kerekap penjualan, keuntungannya gitu guys. Nanti deh gue review untuk aplikasinya, keren pokoknya keren. Jadi minimal gue tahu gue jualan selama ini untung apa rugi gitu kan. Kalau selama ini kan gue jualan, ada uang gue belanja, ada uang belanja. Jadi gue nggak tahu
gue keuntungannya berapa sih gitu kan. Jadi mudah-mudahan di tahun ini pembukuan gue semakin bagus gitu kan. Jadi ketika gue tahu berapa sih yang bisa gue dapat setelah dipotong gaji karyawan, potong lain-lain berapa gitu, dan di situ gue bisa menentukan pengembangan toko gue berikutnya ya, atau mungkin bisa jadi gue bisa mengembangkan atau buka cabang ya toko listrik gue lagi, ataupun gue bisa buka usaha yang lain lagi gitu ya. Dalam artian gue bisa menentukan langkah gue berikutnya seperti apa gitu ya. Kemudian untuk tahun ini ya, apa aja sih yang udah bisa gue, atau perkembangannya ya guys. Oke guys, gue kasih tahu situasi toko gue sekarang ya. Tapi kalian harus ngeliat di video gue sebelumnya. Jadi toko listrik gue yang paling awal ya, ada di ini yang tadi gue kasih tahu di awal gue ngomong ya. Jadi kemarin tuh gue nambah nih yang udah gue tambah ini nih. Ini baru ya selama setahun ya, yang selama setahun tambahan rak dari gue ya. Ini rak 1, terus nah ini nih guys 2, sama ini nih yang di belakang gue nih 3. Jadi rak gua nambah 3. Sorry, sama yang di depan. Nah, yang depan 1. Nah, yang depan 1. Terus jadi rak totalnya ada 1, 2, 3, 4. Terus etalase, nah ini gua nambah 1 ya, nambah 1. Terus gua nambah ini juga nih guys, gua nambah ram apa ininya istilahnya ya, buat naro barang lah, gantung-gantungin gitu. Terus gua nambah itu juga tuh, gua bikin kanopi depan. Kanopi depan. Ya, ini toko gua. Oke, jadi ya, kalau menurut gue pribadi sih, kalau dari video gue sebelumnya ada lumayan banyak perkembangan ya guys, penambahan. Nah, awalnya modal 20 juta gitu kan. Jadi modal 20 juta itu guys, nominalnya gue beli sih, feeling gue sih nggak segitu, lebih lah dari 20 juta. Karena gue udah sempet input apa ya, gue sempet ngerekap. Jadi sebelum gue beli kan gue cak dulu nih guys ya. Jadi cak istilahnya, kalau orang main judi kan dicak gitu kan, istilahnya dicek dulu. Gue udah gue input setengah barang. Yang dulu tuh lagi awal tuh nominalnya udah 30 juta. Ada setengah barang lagi yang belum gue input. Jadi gue anggap oke deh, ini kayaknya worth it nih, gue harga segitu gue worth it banget, menguntungkan. Ya udah langsung gue eksekusi. Berangkat tuh, kalian bisa lihat video gue sebelumnya tuh, barang real gue seharga 20 juta. Dan sekarang gue nggak tahu nih berapa total barang dagangan gue belum tahu jumlahnya berapa guys. Mungkin teman-teman yang udah biasa, kira-kira berapa, tebak ya, bukan tebak sih, kira-kira berapa nih guys, mendekati berapa ya, kira-kira barang-barang gua mendekati berapa sih nominalnya. Gua mau ngerekap masih belum ini ya guys, belum ketemu
total berapa pasnya, karena ya belum sempat aja gitu waktunya. Ini jadi kayak barang-barang perintil gini belum sempet gue jumlahin gitu, gue masukin, gue input ke data gitu kan ya. Ya istilahnya belum profesional lah guys, masih pedagang kampungan gitu gua. Oke guys, mungkin itu aja update dari gua ya, perkembangan toko gua selama setahun. Doakan guys, toko gua tetap berkembang ke depannya ya. Oke, kenapa yang terjadi ke depannya toko gua ya, mudah-mudahan semakin laris. Oke, mungkin itu aja guys dari gua, update dari toko lucer gua. Buat temen-temen yang mau mencoba berdagang, coba aja dulu ya, nggak usah takut ya. Tonton video gue sebelumnya ya. Ya mungkin editannya kurang bagus ya, karena gue cuma buat dokumentasi aja, bukan jadi youtuber ya. Mungkin kalau gue udah bagus sukses ya, mungkin gua akan memperbaiki kualitas video gua ya. Makanya teman-teman yang nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar apa ya, biar video gua berkembang ya. Jadi gua ada keseriusan buat gua mau bagusin video gua nih gitu, mau update tentang toko listrik gua, berbagi ilmu gua dengan lebih serius lagi. Oke guys, itu aja. Terima kasih udah nonton dan subscribe gua, dan yang udah sering nunggu video gua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.